إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Rabbil alamin. Dan juga beserta para pengunjung tidak ketemu dengan saya. Semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat, selalu memberikan contoh yang baik kepada umatnya, kepada masyarakatnya. RW saja ngaji, usah warganya enggak. Semoga panjenengan semua bapak-bapak yang hadir selalu dalam keadaan sehat walafiat. Duduknya di majelis ini Allah berkahi hidupnya, Allah berkahi keluarganya dan keturunan-keturunannya dan keturunan-keturunannya dan keturunan-keturunannya. Amin. Wal maqalatu salasuna. Betul? Betul. Salasuna. Maqalah nasihat ke-30. Nasihat sudah tanpa terasa kita membahas 3 perkara, sudah sampai ke nasihat yang ke-30. Abis ingin sampaikan kepada kita tarkud dunya kulliha. Tarkud dunya, meninggalkan dunia, kulliha seluruhnya. Akhdul akhirati ialah mengambil akhirat, kulliha seluruhnya. Jadi nasihat beliau Yahya bin Mu'ad yang disampaikan kepada kita, kalau kita meninggalkan dunia, kemudian tidak bekerja, bukan. Ketika ada bahasa dalam Islam, dalam tasawuf disuruh tidak cinta dunia, bukan berarti tidak usaha untuk mencari dunia, bukan. Kalau mencari dunia ini sudah perintah, disuruh, semua itu bisa dilakukan. Melangsungkan ibadah kita, untuk melangsungkan kehidupan kita, tidak lebih daripada itu. Punya 1 M, punya 1 triliun, tapi yang panjenengan makan ya di warteg cuma 15.000, ya 15.000, ya 15.000, ya 5. Tidak cinta dunia, untuk banyak kepikiran di dalam panjenengan. Jadi panjenengan ketika meninggalkan dunia sejatinya memilih akhirat secara keseluruhannya. Kenapa? Li'annahu ma qaddarrataini. Seperti qaddarrataini, seperti 2 perempuan yang dimadu. Jadi antara dunia, wah kayaknya di KM baru ada PR nih. Netes. Saya yakin karena dunia kullaha seluruh dunia, yakni pada akhirat, kullaha semuanya akhirat. Ay faman a'rada 'anid dunya, ay yakni faman a'rada, barang siapa yang berpaling, 'anid dunya, akhirata hubban katsira, maka tentu ia akan mencintai al-akhirata, pada akhirat, hubban katsira, dengan cinta yang banyak. Dunia dan akhirat diibaratkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani seperti perempuan yang sedang di di dalam Islam itu ada aturan. Yang mana? Enggak tahu. Yang pasti bukan saya.
Wa man akhadaha, dan barang siapa yang mengambil dunia, ait dunia yakni dunia, kullaha seluruhnya, tarokaha meninggalkan, maka tentu ia meninggalkan ha pada akhirat, ail akhirata, akan menambah kecintaan yang carian dunia itu meniniaskan akhirat, Pak. Insya Allah kerja demi perintah Allah untuk menafkahkan keluarga, meyakini itu semua dari Allah, insya Allah sholatnya tidak akan lupa juga, Pak. Masa nafkah walaupun panjenengan rapat pun bismillah. Ini adalah rapat saya di dalam perusahaan. Ini termasuk amanah yang Allah berikan kepada saya, bismillah. Insya Allah dimulai dengan bismillah, Pak. Rapatnya pun ketika sudah menunjukkan jam 3 belum selesai, jam 2 belum selesai, jam setengah 3 belum selesai, kita stop dulu, lanjutkan sebelah asar, kita sholat bersama. Untuk non muslim, mohon maaf, meminta waktunya untuk kalau berhenti sebentar. Belum setelah pada wasyah hisab, ternyata lama juga. Artinya jenengan menyadari 20 tahun itu lama. Bagaimana dengan 50.000 tahun? Tapi bagi orang yang soleh, kilatan mata, cus. Tahu-tahu berada di sini, tahu-tahu ada di surga. Makanya ketua dekan yang lama kalau masuk surga duluan, ajak ketua dekan yang baru. Jadi keseluruhannya bisa dipastikan panjenengan itu berpaling dari akhirat secara keseluruhannya. Kalau jenengan, Pak, tanda-tandanya apa kita berpaling dari akhiratnya? Ya sering kita meninggalkan, lalai lebih mentingkan dunia jenengan. Ketika rapat sholatnya hilang, ya berarti jenengan lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Jenengan kerja, ya kalau satu kali kelewat, kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'akhduha fi tarqiha, fa'ahduha, maka adapun mengambil akhirat itu, fi tarqiha ialah berada pada meninggalkan dunia. Sejatinya jenengan mengambil akhirat, maka dipastikan sejatinya panjenengan budak harta. Harta memang kita ibadah itu tidak akan sempurna dengan tanpa ada harta. Bagaimana kita bisa layak beribadah kepada Allah kalau kita tidak punya karpet yang bersih, yang suci? Karena mau nyuciin ini kan butuh air, mau nyuciin ini kan butuh alat ember, butuh dana. Musola. Wa bughudud dunya, semuanya enggak dibawa mati, ya kan? Semuanya enggak akan dibawa mati. Ngapain saya iri? Enggak iri, Ustaz, panas doang. Jangan. Wal maqalatul hadiyah, al-hadiyah wal isrun, maqalah ke-21. An Ibrahim bin Ad menemukan az-zuhda pada zuhud. Kita kembali bahwa zuhud bukan berarti meninggalkan dunia. Dia hanya mengambil sedikit manfaat untuk bisa bertahan hidup di dunia. Ini jangan sampai kita beranggapan ini kita belajar tasawuf, kemudian seakan-akan Ustaz, sebentar fana, jangan
sebentar fana. Jangan lama di dalam kitab At-Tadhkir Al-Qurtubi. Kalau kita ingin mati itu doanya beda. Ya Allah, kalau memang saya dihidupkan di dunia ini, maka hidupkan saya dengan kebaikan. Kalau memang saya harus mati, maka wafatkan saya dengan kebaikan. Jadi jangan, ya Allah, saya ingin cepat mati, ya Allah, saya sudah enggak kuat menghadapi ini ya. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Hidup, jangan, Pak. Hidup kita, bukan jenengan saja saya, Pak. Jenengan kita. Satunya belum lagi matahari satu jengkal di atas kepala kita, Pak. Makanya hanya orang-orang yang saleh, orang-orang yang beramal baik dan diterima amalnya. Karena memang ketika ditanya di akhirat itu, orang yang bawa saya, dulu dia memukul saya tanpa hak, dulu dia memakan harta si A. Apa yang terjadi? Amalnya jenengan, Pak, akan diberikan kepada orang yang panjenengan zalimi sesuai kadar kezaliman panjenengan. Kalau sudah kezaliman, sudah amalnya tidak ada, kebaikannya tidak ada, kejelekannya panjenengan dia akan kayak gini untuk karena capek, nggak apa-apa. Karena kalau memang orang itu, Pak, kelebihan taklim itu, kalau di rumah kan nggak ngantuk kadang, Pak, ya. Kalau di rumah nggak, karena kalau di taklim itu, kenapa banyak yang ngantuk? Karena memang ketika dia duduk mendengarkan, hati dalam keadaan tentram, hati dalam keadaan tentram, hati dalam keadaan tentram, hati dalam keadaan tentram. Bisa bayangkan betapa banyak orang yang ngantuk. Saya bahagia sebenarnya, Pak. Yang penting jangan tidur semua. Kenapa? Berarti dia sedang mendalami khusyuk. Dalam khusyuk janji-janji Allah. Ayo. Ay bi ayyi syai'in, ay yakni bi ayyi syai'in, dengan perkara apa? Ahbabta tarka rohati dunia, ahbabta engkau telah suka, tarka rohati dunia meninggalkan kesenangan dunia, talaban karena mencari, li rohatil akhirati untuk kesenangan akhirat yang dicita-cita raja fi baladihi, di negaranya. Jadi Syekh Ibrahim itu ternyata seorang raja, seorang presiden kalau di sini. Fataraka sultanata, lalu ia meninggalkan kesultanannya. Hebat, yang rata-rata yang jadi presiden mau ngejar satu, kejar kedua, yang dia tinggalkan Ibrahim di antara putra anak raja yang bagus, Pak, biasanya kan. Hanya beda zaman saja. Dulu sama saja sebenarnya. Pasti pernah enggak di daerah panjenengan dulu ada istilah dokar itu. Jadi kalau kita dulu, kalau saya ke pesantren di Sidogiri itu, kalau ke sana nggak mesti paham kan? Cuma istilah khususnya anak-anak raja itu pasti kalau masalah kekayaannya kan melimpah, tidak akan kekurangan harta. Kenapa ya? Kan memang kadang ada upeti, ya, ada pajak dan sebagainya. Adam ini tidak kekurangan, Pak. Fakharaja yauman, lalu ia keluar yauman pada suatu hari, mutasayyidan, akan
memburu binatang. Pada suatu hari beliau itu keluar untuk berburu. Asara, lalu mengusir atau membangkitkan sa'laban, rubah atau musang, atau arnaban atau kelinci. Ketika dia masuk ke hutan, tahu-tahu ada berisik-berisik lalu lari. Musang lari, kelinci lari. Wa fi talabi, sedangkan beliau itu sedang mencari itu semua, sa'lab dan wahai Ibrahim, wahai Ibrahim, wahai Ibrahim. Diperintahkan, hei warga Belogi, apakah ini panjenengan diciptakan oleh Allah? Apakah panjenengan yang dikerjakan itu yang diberitakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada. Ini kan kita harus ngambil ibrah. Ini kan kita harus ngambil ibrah. Ini kan kita harus ngambil ibrah. Jadi suara yang terdengar dari pelana kudanya itu, wallahi, demi Allah, ma li hadza, bukan untuk begini khuliqta engkau diciptakan, wala bihada, dan bukan dengan ini umirta engkau diperintah. Jadi ada apa itu? Sumpamanya jenengan jalan-jalan mau pergi ke mall, sumpamanya nih Pak, mau pergi ke mall, mau jalan-jalan mall, mau jalan-jalan mall, mau jalan-jalan, wah saya yakin lari itu. Hei, apakah begini engkau diperintah? Allah, demi Allah, bukan untuk begini engkau diciptakan. Kira-kira lari atau enggak? Hah? Enggak. Oh, kalau PS1 enggak lari. Kalau kita mungkin ya enggak lari sih. Cuma pindah tempat saja. Kemudian setelah diperintah wasada fara'iyan, dan bertemu ia dengan pengembala kambing, li abi wala bisa, dan ia memakai hak terhadap jubah, jadi jubahnya dipakai, wa atahu, dan memberikan kepada ar-ra'i. Ibrahim ini memberikan kepada pengembala farasahu, kudanya, wa ma ma'ahu, dan apa yang dia punya, ya apa yang bersamainya, apa yang dimiliki oleh Ibrahim, diberikan semuanya kepada pengembala yang menemani pada Sufyan As-Tsauri dan juga kepada Fudailah bin Iyad. Wa ta'ala sama, kemudian masuk lagi Ibrahim ini ke Syam, wa mata biha, dan kemudian wafat di Syam. Wa kana yaqulu min amaliyatihi, wa kana, dan ada siapa Ibrahim ini, yaqulu, memakan, min amaliyatihi, dari pekerjaan bayaran jasa bertani, ngurusin kebun. Nah, kayak biasanya kalau di sebelah ini kan banyak biasa naik motor tuh Pak, ngomong itu kan dibayar kan biasanya kan, bukan yang punya itu kan. Sama seperti itu Ibrahim bin, cuma dulu nggak punya beginian, nggak punya trail, beliau ambil. Nah, beliau bertahan hidup itu dari makanan-makanan apa yang dihasilkan. Padahal Ibrahim ditanya, kok sepi banget? Artinya makam itu ketika beliau ngelihat pada makam kok sepi. Ya walaupun rame di sana Pak, bandingkan dengan Blok G, ramean mana Pak? Nah sini kan sepi di sana. Ngelihat kuburan itu sepi. Ayo qati'an lil qulubi, yakni qati'an, yang memutuskan, lil qulubi, bagi hati, an mahbubatihi, dari semua yang dicintai oleh mumpung masih ada kesempatan
panjenengan bisa beramal soleh, kelebihan-kelebihannya itu mari kita buat sebagai investasi akhirat. Walaysa ma'i mu'nisan, walaysa ma'i, sedangkan tidak ada bersamaku mu'nisan, yang menenteramkan. Ketika berada di kubur nggak ada yang menenteramkan, nggak ada. Main domino nggak ada, main domino nggak ada, main domino lagi salah, ya nggak salah juga. Semua yang dibawa itu Pak, keluarganya akan pergi. Ketika mengantar kan, saudaranya ngantar, ya. Terus anak-anaknya, istrinya ngantar. Apakah setelah masuk, setelah talqin, setelah dikuburkan, apakah dia masih menemani panjenengan Pak? Pulang kan? Pulang beliau Pak. Setelah pulang, apa yang menemani panjenengan? Yang menemani panjenengan hanya amal-amal, hanya amal-amal, hanya amal-amal. Kalau amalnya buruk, di dalam kubur itu disiksa, bukan jenengan santai-santai, tidak. Makanya saking orang kubur itu tidak kuat dengan siksaan yang dia terima, berdoa kepada Allah ingin cepat-cepat kiamat. Karena mereka tidak akan masuk kepada akhirat. Ra'aitu turiqan tawila, ra'aitu turiqan tawila, ra'aitu turiqan tawila. Jual karena mau pulang kampung. Mau pulang kampung, tokonya dijual. Kenapa? Buat modal di kampung, ada acara ini, ada acara itu. Jenengan harus bagi-bagikan ampau kan? Dari mana? Tabungan jenengan dicampur dengan THR-nya Pak. Baru mau pulang seminggu. Ini jenengan mau pulang selamanya, tidak akan kembali lagi di dunia. Karena ketika meminta kepada Allah, ya Allah balikan saya ke dunia, saya perjalanan panjang sekali. Apa yang kita bawa bekal akhirat? Makanya ketika wafat, yang saya khawatirkan itu Pak, setelah saya tidur enggak hidup lagi. Tapi ketika saya bangun, ya Allah, kita baca masih bisa banyakkan dosa daripada amal-amal yang saleh. Wa arwaitul jabbar, dan saya melihat zat yang perkasa, alladzi yakharul ibadah, alladzi yang yakharul ibadah, akan memaksa kepada hambanya, ala kulli ma arada, ala kulli, kepada setiap ma perkara, ala kulli ma, kepada setiap perkara, berkas untuk menunjukkan jenengan tidak salah. Apa yang akan panjenengan bawa ketika berhadapan kepada Al-Qadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kepada hakim yang sangat adil? Dia bisa maksa kemana pun yang Allah inginkan kepada panjenengan. Ternyata panjenengan enggak bawa berkas apa-apa di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Ay ma yadullu ala sihhatid da'waya. Ay yakni ma yadullu cukup ya.